Santet adalah proses mencelakakan, merugikan, sampai bertindak jahat kepada seseorang menggunakan ilmu hitam dari jarak jauh. Praktek santet dilakukan dengan menggunakan banyak alat atau media yang biasa dimasukkan atau ditanamkan ke dalam tubuh korbannya. Selamat datang di channel terbaik, dan berikut adalah 7 alat santet paling terkenal di Indonesia. Jarum. Jarum adalah salah satu media santet yang paling umum. Pengirim santet memasukkan jarum-jarum ke bagian tubuh korbannya agar menderita dari jarak jauh. Penempatan jarum di tubuh manusia biasanya dimasukkan ke dalam perut, kaki, sampai organ dalam tubuh. Dalam beberapa kasus, jarum yang ditanamkan ke tubuh dapat dilihat melalui foto ronsen. Dan konon, media santet yang satu ini mampu bergerak berpindah-pindah dari dalam tubuh. Paku. Paku adalah alat santet lainnya yang tidak kalah pamor. Paku yang dikirim ke dalam tubuh seseorang beragam ukurannya. Ada yang kecil maupun besar, dan ada pula paku baru maupun paku yang sudah berkarat. Namun paku yang digunakan dalam dunia santet bukanlah paku sembarangan. Biasanya, dukun santet akan mencari paku di rumah-rumah angker maupun makam. Dan beberapa korban santet akan merasakan sakit di badannya seolah-olah seperti ditusuk-tusuk oleh paku. Silet. Media santet berikutnya adalah silet. Seperti jarum dan paku, orang yang ditanami silet di dalam tubuhnya terkadang mampu dilihat melalui foto ronsen. Kabarnya, setelah silet tertanam di dalam tubuh, korban santet akan merasa kesakitan di bagian luar maupun dalam tubuhnya seakan-akan disayat silet. Dalam beberapa kasus, korban santet biasanya diobati menggunakan media telur untuk mengeluarkan silet dari dalam tubuhnya. Kawat. Benda tajam yang juga merupakan media santet berikutnya adalah kawat. Konon, istilah penanaman kawat menggunakan ilmu hitam ini disebut dengan santet kawat atau santet tenung. Ada beberapa kasus orang di Indonesia yang memiliki banyak kawat di dalam perutnya. Beberapa orang beranggapan hal ini adalah ulah pengirim santet. Bahkan terdapat korban santet kawat yang mengidap santet ini selama lebih dari 17 tahun. Konon, santet jenis ini tidak bermaksud untuk membunuh korbannya, melainkan hanya untuk menyakiti hingga si pengirim santet puas. Boneka. Media santet yang satu ini tak hanya terkenal di Indonesia, melainkan juga di luar negeri. Boneka santet atau boneka voodoo biasanya akan diberikan mantra-mantra oleh si dukun untuk menemukan korbannya. Si boneka akan menjadi representasi dari jasad korban santet. Dukun atau pelaku santet dapat menyakiti korbannya dengan cara menusukkan jarum atau silet ke fisik si boneka. Kemudian si korban akan merasakan tusukan jarum atau sayatan silet di tubuhnya. Tak hanya itu, si korban juga bisa merasakan cekikan leher dan rasa terbakar jika si boneka dicekik atau dibakar. Keris. Keris merupakan benda pusaka yang dianggap memiliki kesaktian oleh sebagian orang. Keunikan media santet yang satu ini adalah fungsinya. Keris bisa berfungsi sebagai alat santet yang ditanamkan di tubuh seseorang dan memberikan rasa sakit pada orang tersebut. Namun, keris diyakini dapat digunakan sebagai alat penangkal santet. Bahkan, keris juga dianggap mampu mengembalikan santet atau teluh ke pengirimnya dan juga mengusir roh gaib di sekitar Anda. Jin santet. Media santet yang terakhir adalah jin. Jin sendiri merupakan makhluk astral yang memiliki kemampuan untuk merubah diri atau bentuk. Konon dalam praktek santet, jin biasanya ditugaskan untuk merasuki tubuh korbannya, menampakkan diri di hadapan korban, maupun menyakiti korbannya. Salah satu cara untuk mengusir jin dari dalam tubuh seseorang adalah dengan meruqyah
orang tersebut. Ruqyah adalah penyembuhan dengan cara pembacaan doa atau ayat suci Al-Quran kepada si korban. Demikianlah liputan tentang 7 alat santet paling terkenal di Indonesia. Percaya tidak percaya, hendaknya sebagai manusia kita harus beriman dan senantiasa memohon perlindungan kepada Tuhan agar terhindar dari musibah seperti santet. Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk mensubscribe channel terbaik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.